Halo, selamat malam. Saya Irfan Doldo Renaldi. Saya Rindi, saya Primus Mariana Ginting. Nah, pada tugas materi ketujuh digital forensik ini, kami akan membahas tentang forensik jaringan, di mana kami mencoba menganalisis sebuah kasus serangan cyber dengan menggunakan alat itu Wireshark. Kami akan melihat bagaimana serangan ini terjadi, siapa yang terlibat, dan apa yang sebenarnya terjadi dalam jaringan. Nah, untuk metodenya, kami menggunakan Wireshark itu untuk menangkap data jaringan dan memeriksa lebih dalam setiap paket yang dikirim. Nah, langkah-langkah ini tentunya membuat kami dapat melihat interaksi yang terjadi dalam jaringan, seperti menemukan sesi TPC dan memeriksa tanda-tanda serangan. Dan alat utama yang kami gunakan tentu saja Wireshark, tanpa alat yang lain lagi. Dengan Wireshark, kami bisa melihat data yang mengalir di jaringan secara bisa dibilang real time dan menganalisis detail dari setiap koneksi yang terlibat. Itu memudahkan kami dalam menemukan jejak penyerang dan pola serangannya. Nah, di sini untuk yang pertama itu ditanya sistem apa, misalnya alamat IP yang terlibat. Nah, di sini kami akan membuka Wireshark. Nah, di sini kita pergi ke statistik, setelah itu kita pergi ke endpoint. Nah, setelah itu kita akan lihat yang IPv4. Nah, di sini terdapat IP address dari sistem. Itu 98.114.205.102. Oke, selanjutnya itu untuk nomor 2. Di sini apa yang Anda ketahui tentang host penyerang, misalnya di mana lokasinya. Sini kami menggunakan IP geolocation, di mana di sini ini kita dapat mengetahui lokasi seseorang melalui IP address yang dimiliki oleh sistem tersebut. Misalnya di sini IP dari endpoint yang kami dapatkan sebelumnya itu, setelah itu kita search. Nah, setelah itu kami mendapatkan IP location-nya. Nah, di sini itu ini adalah letak lokasinya, yaitu ada di United States, lebih tepatnya di Pennsylvania. Oh iya, Pennsylvania maksud saya, dengan kota Philadelphia. Nah, ini adalah lokasi yang ditemukan setelah kami menggunakan DBIP dengan IP address yang kami dapatkan di endpoint sebelumnya. Oke, selanjutnya itu nomor 3, berapa banyak sesi TCP yang terdapat dalam file dump. Sini saya akan langsung membuka Wireshark. Nah, setelah itu saya akan membuka statistik. Setelah itu kita klik conversation. Setelah itu kita pindah ke TCP. Nah, di sini terdapat ada 5 session TCP yang dapat dilihat sendiri ya untuk addressnya. Oke, setelah itu untuk nomor 4 itu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melakukan serangan tersebut. Nah, untuk menjawab itu saya akan membuka Wireshark. Setelah itu saya akan pindah ke statistik. Setelah itu conversation. Nah, di sini di bagian duration itu terdapat durasi waktu yang sebanyak 16 detik. Oke, selanjutnya untuk nomor 5 itu sistem operasi mana yang menjadi target serangan dan layanan apa serta kerentanannya apa. Nah, untuk menjawab itu saya akan membuka Wireshark lagi. Setelah itu saya akan pindah ke nomor 14. Nah, di sini terdapat jenis serangannya yang itu SMB atau Sabah. Nah, untuk OS yang diserang itu adalah Windows 2000 versi 5.0. Baik, untuk nomor selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Untuk 6, dapatkah Anda membuat sketsa gambaran umum tindakan yang dilakukan oleh penyerang? Baik, untuk tindakan penyerang atau sketsanya bisa kita lihat di TCP stream EQ2, dan kita bisa follow untuk TCP streamnya. Untuk penyerangnya tuh menginisiasi dan menutup TCP koneksi dengan korban. Terus samba koneksi
dia tuh terestabilisasi. Penyerang mengeksploitasi dengan LSAS dengan buffer overflow. Kemudian ada kode yang berjalan, itu adalah ini bisa dilihat di sini. Kemudian user dia login menggunakan FTP backdoor dan request dengan binary yang akan di-download. Baik, untuk nomor selanjutnya, kerentanan fisik apa yang diserang? Untuk kerentanan fisik yang diserang yaitu MS04 011 LSASS. Oke, untuk nomor selanjutnya, nomor 9. Menurut kalian apakah honeypot digunakan untuk menyamar sebagai korban yang rentan? Mengapa? Menurut saya honeypot digunakan di sini karena bisa kita lihat di nomor 16 di sini. Kemudian sessionnya kita bisa lihat di sini menggunakan OS Windows 5.1 dan menggunakan honeypot karena jenis virusnya menggunakan Samba. Baik, untuk nomor 10, apakah ada malware yang terlibat? Apa nama malware tersebut? Untuk nama malwarenya sendiri itu adalah smss.x dengan serangan backdoor dengan nama lain backdoor. Kemudian untuk selanjutnya, apakah serangan ini manual atau otomatis? Menurut saya serangan ini otomatis karena bisa kita lihat tadi dari conversation yang berdurasi 16 detik, yang dimana berarti serangan itu secara otomatis, tidak dilakukan secara manual karena dari startnya juga dari 000, kemudian berdurasi 16 detik. Sekian dari kami untuk menjawab soal-soal atau challenge. Sekian dan terima kasih.